Halo Pisces, Sun, Moon, dan Rising. Ketemu lagi dengan saya di Emleksi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu di akhir bulan Oktober 2023. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok. Jangan dipaksakan bila tidak cocok, karena energi dan bacaan ini juga bersifat vice versa. Untuk pesan dan energi yang disampaikan bisa bolak-balik. Kalau nggak cocok dengan kamu, bisa jadi milik orang terdekat kamu, seperti atasan, partner kerja, partner bisnis, teman, anggota keluarga, situasi atau kondisi keuangan kamu yang mempengaruhi peruntungan kamu di akhir bulan Oktober ini ya. Oke. Ada The Tower, Five of Swords, Ten of Wands, Two of Cups, Ace of Cups, Eight of Cups, dan juga Eight of Wands. Untuk the bottom of the deck kamu ada The Sun dan juga The Two of Pentacles. Ada money juggling, ini juga bisa mencerminkan kebingungan. Kamu mungkin sedang bimbang memilih untuk segera bangkit atau masih berdiam diri, memilih salah satu solusi terbaik untuk menyelesaikan tugas tanggung jawab kamu, atau mungkin solusi akhir adalah meminta pertolongan dari orang lain. Ya, gimana caranya ya? Ada bentuk komunikasi. Two of Cups, sepertinya orang terdekat kamu perlu dilibatkan untuk menuntaskan beban yang sedang kamu pikul ini. Kalau kamu memikul ini sendiri, gak bisa kayak ya. Harus ada kerja sama tim. Ada Three of Pentacles ya, kerja sama tim. Ada kontribusi. Kalau kita ingin orang lain memberikan kontribusi yang sepadan, seimbang, yang kita harapkan, tentunya kita juga harus memberikan kontribusi yang sepadan ya. Nah, jadi sebesar yang kamu berikan akan kamu dapatkan juga dari lingkungan teamwork, lingkungan pekerjaan. Baik ini bisa juga di lingkungan keluarga kamu. Ya, ada semacam koneksi, hubungan, komunikasi, dan entah kenapa saya ngerasa ya ada seperti beban yang kamu pikul. Beban ini bisa jadi adalah konflik, hubungan yang kurang baik antara kamu dengan orang terdekat dikarenakan faktor komunikasi yang kurang clear atau kurang banyak. Mungkin dalam hal ini kamu perlu keluar dari zonanya keterdiaman kamu ya. Kamu mungkin kesel, kamu nggak suka sama lingkungan kamu, vibrasi yang gak matching sama kamu, terus kamu diam, kamu biarin gitu aja. Tapi sepertinya kamu perlu speak up your mind. Kalau misalnya kamu diam terus, yang ada energi kamu terkuras. Apa yang menurut kamu perlu untuk kamu lakukan, maka segera dilakukan. Ibarat di kelas ya, kamu adalah mahasiswa, jangan berdiam diri. Ada sesuatu yang ingin kamu tanyakan, yang membuat kamu penasaran, nggak tahu, harus pick up your mind. Ini adalah saatnya bagi kamu menjadi sosok yang besar, bukan mengecilkan diri sendiri gitu. Mungkin kamu di sini sedang bimbang ya, antara kamu bisa apa enggak. Seperti dealing dengan rasa kepercayaan diri. Aku mampu apa enggak? Aku bakalan berhasil apa enggak? Aku akan dipertimbangkan naik level di lingkungan pekerjaanku atau enggak? Keuanganku akan meningkat lebih baik lagi apa enggak? Aku bisa memikul tanggung jawabku, menyelesaikan masalahku ini apa enggak ya? Seperti kurang yakin terhadap diri sendiri. Namun di sini di balik Two of Pentacles ini ada The Sun. Akan ada keberhasilan ketika kamu berani percaya pada diri sendiri. Kalau kamu ngerasa udah benar-benar mentok, gak bisa ngerjain pekerjaan kamu terlalu banyak, komunikasikan dengan orang terdekat kamu. Nggak gengsi gitu ya, minta bantuan sama orang lain ya. Maka ini akan terselesaikan. Ada Eight of Wands, sepertinya ada banyak sekali yang harus kamu kejar dalam waktu singkat, harus diselesaikan. Ada banyak aktivitas pekerjaan, atau mungkin ini adalah kebutuhan hidup yang harus kamu selesaikan. Ada beberapa di antara kamu
yang akan dealing juga dengan perjalanan. Dan the Tower ini menunjukkan sesuatu yang mendadak atau tiba-tiba. Ada Ace of Cups. Ace of Cups ini adalah positive emotional experience, ada perasaan emosi yang mengarah ke arah positif. Ini seperti memasuki sesuatu yang baru, zona yang baru, era yang baru. Ibarat ya, kalau tadinya kamu berada di zona kegelapan gitu ya, karena ada di sini vibrasi toksit, ya ada kekecewaan. Beberapa di antara kamu mungkin dikecewain karena omongan orang terdekat kamu itu kasar, ya menyepelekan kamu, merendahkan kamu, atau mungkin memfitnah, menipu, ya banyak hal yang membuat kita kecewa. Dan kadang-kala pengalaman-pengalaman seperti ini bisa mengurangi, mempengaruhi rasa kepercayaan diri kita terhadap diri kita sendiri, mempengaruhi mental juga, ada rasa trauma. Tapi perlu kamu ketahui, Pisces, ada infinite abundance nih. You're fully supported as you devote yourself to your divine life purpose. You are on the right path. Ya, kamu sudah berada di jalan kamu yang pas sekarang, karena kamu diberkahi dengan keberlimpahan, diberkahi intuitif, diberkahi dengan light and love. Light and love. Your purpose is to bring divine healing, light and love to the world. Kamu semakin tampak bersinar nih. Entah kenapa ya, saya ngerasa kamu seperti memasuki era keemasan. Ya, ini mover. Ada seperti moving ya, ibarat ombak itu seperti berputar ke suatu arah, dan ini sesuatu yang cerah, light. Ada cinta, ada pencerahan, ada abundance. Abundance itu kesehatan, keberlimpahan akan harta, keberlimpahan akan cinta. Dan ini adalah saatnya bagi kamu sepertinya melepaskan beban yang ada di pundak kamu. Beban ini bisa jadi bukan pekerjaan, ya bukan tanggung jawab, tapi beban masa lalu. Masih teringat-ingat dengan orang-orang yang membawa energi toksik di kehidupan kamu, dan ini perlu dilepaskan. Oke, saya klarifikasikan untuk setiap kartu. Untuk Pisces, ada the Hierophant, ada Four of Swords, Seven of Wands, Ten of Swords, Two of Cups, the Death, ada the High Priestess, dan juga Five of Wands. Ya, Five of Wands juga di sini ada Five of Swords. Ada urusan-urusan yang belum kelar, ada konflik, vibrasi yang gak cocok, ada kecemburuan, ada orang-orang yang ingin ngejatuhin kamu, menjelek-jelekkan kamu, memfitnah, merugikan. Ini semua bercampur aduk di sini ya. Dan ini yang nguras hati dan pikiran kamu. Kadang-kala kamu gak bisa tidur, kepikiran terus akan hal ini. Ini menyebabkan mental, psikis, dan juga emosi kamu. Ini yang kadang menguras waktu kamu juga di dalam beraktivitas. Sementara ada banyak pekerjaan nih, misalnya udah banyak cucian di piring gitu ya, tapi karena kepikiran ke sini jadi banyak berdiam diri. Ini bukan saatnya lagi untuk berdiam diri, tetapi bangkit dan menyelesaikan apa yang belum selesai, meluruskan apa yang nggak lurus. Untuk the High Priestess, saya ngelihat energi the High Priestess ini ada juga energi Neptune, Pisces di kartu ini ngebantu kamu untuk menyelam lebih dalam lagi ke dalam alam bawah sadar kamu. Entah kenapa saya ngerasa ini seperti sesuatu yang tenggelam jauh sekali ke dasar samudra, yang mana ingin menyelamatkan sesuatu yang berharga dari kamu. Ke dasar samudra, gelap banget di sana gitu ya. Dan karena kamu udah ngerasa kedinginan, udah ngerasa ini bukan tempatku, aku ingin melihat sesuatu yang cerah. Aku ingin dikelilingi dengan kehangatan, dengan cinta. Aku ingin dikelilingi dengan kekayaan, keberlimpahan. Aku nggak ingin lagi disabotase dengan energi-energi yang tidak membangun. Dengan demikian kamu menyelam ke dasar samudera tadi, yang tujuannya itu untuk menyelamatkan sesuatu dari diri kamu yang hilang. Seperti kepercayaan diri, keyakinan pada diri sendiri, keberanian untuk membela diri. Ini ada Five of Swords ya.
self defense, mempertahankan diri dari orang-orang yang ingin menerkam kamu. Ini kan ada wolf ya. Nah, dan dia pegang 2 pedang. Sebenarnya pedangnya banyak banget di sini nih gitu. Cuman tangan cuma 2 ya kan untuk membela diri. Dia juga menyalakan api. Dia ingin mempertahankan zonanya, zona kekuasaan atau wilayahnya. Ibarat ini adalah kamu ya. Bagaimana supaya aku itu tetap berdiri teguh. Aku tetap dikelilingi dengan keberlimpahan. Aku tetap berada pada wilayahku. Posisiku tetap aman. Aku tetap berada di lingkungan orang-orang yang kucintai dan mencintai aku. Aku harus bertahan. Dan bagaimana caranya aku bertahan? Walau ada banyak tekanan, vibrasi yang gak baik, yang berusaha untuk melunturkan semangat kamu. Dan ketika kamu jatuh ke dalam dasar samudra yang gelap tadi ya, kamu mencari alat, mencari pedang, atau sesuatu yang menjadi obat penenang atau obat untuk menyembuhkan luka, obat untuk membuat kamu menjadi lebih percaya diri, yakin bahwa aku bisa. Kalau misalnya orang lain bisa berhasil, kenapa aku enggak? Orang lain bisa kaya, kenapa aku enggak? Selama aku yakin, aku percaya, aku mau mengubah cara berpikirku, caraku di dalam bekerja, caraku di dalam bernegosiasi, berkomunikasi dengan orang lain. Di sini seperti ada Two of Cups ya. Ada hubungan kerjasama yang kamu jalin dengan orang-orang di sekitar. Ada juga teamwork. Ada nilai kontribusi. Di dalam teamwork ini, semakin banyak kita berkontribusi, maka nilai kita itu akan semakin naik. Saya ngerasa di sini kamu juga berusaha untuk mencari cara bagaimana aku bisa semakin upgrade skill pengetahuanku. Di lingkungan pekerjaan aku semakin naik jabatan. Dengan demikian income posisiku aman. Artinya aku harus mampu mengelola atau menangani setiap bidang yang aku kerjakan. Kalau ada masalah aku bisa menanganinya. Gimana caranya ya? Aku harus menyelam, menggali, menyelamatkan sesuatu yang hilang dari diri aku, di mana ini merupakan obat atau senjata untuk mempertahankan diriku. Ketika posisiku nih sudah bertahan di sini, ya tentunya ada force ya. Kalau misalnya kita enggak, ini seperti ada resisten ke bawah. Kalau ke bawah dia enggak jatuh-jatuh ke bawah, artinya kan dia akan naik ke atas ya. Seperti bola, kalau dia jatuh, di sini ada lantai, di atas ada atap. Kalau dia tidak jatuh ke bawah, dia akan naik ke atas, kan gitu. Berarti yang di bawah ini adalah support. Kalau dia nggak ke bawah, berarti dia akan ke atas. Nah, entah kenapa saya ngerasa seperti ada dorongan atau seperti ada support, seperti ada resisten di sini, di mana kamu nggak jatuh ke bawah gitu, dia bertahan di sini. Artinya dia akan mental dia ke atas, seperti memasuki ruang yang baru, level yang baru, zona yang baru, seperti sedang memasuki masa keemasan. Dengan adanya the sun, wow, ada juga di sini Knight of Cups. Ya, ada tawaran, peluang, kesempatan. Untuk Nine of Swords, walau kamu sedikit kurang percaya diri, seperti ada rasa khawatir, manakala nanti, wah, kalau aku nggak keluar zona aman ini, kalau aku nggak melakukan suatu teknik atau metode baru di dalam mengelola emosiku, ya ini bisa jadi banyak ya senjata atau obat tadi itu kamu gunakan sebagai metode untuk pemulihan diri kamu, bagaimana mengerjakan sesuatu atau mengelola bisnis, banyak ya, karena ini adalah reading general, tapi di satu sisi saya ngelihat di sini ada rasa kekhawatiran, takut. Gimana kalau misalnya aku coba sesuatu yang baru ini, aku malah lebih terpuruk lagi dari yang sekarang gitu. Ada rasa kekhawatiran itu, tapi itu hanya sementara, karena pada akhirnya kamu akan kedorong untuk terus jalan memasuki era keemasan itu tadi. Oke, demikian untuk Pisces. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, di isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini gak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.